Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesempatan sama Allah buat ketemu sama kalian ya, alhamdulillah. Semoga kalian semua orang-orang baik yang dikirimkan Allah untuk jadi berkat bagi Mas Tulus, kalian semua dalam kondisi yang sehat, kondisinya baik, rezekinya baik, usahanya baik, segala urusannya ya. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah juga semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, dan yang sedang terlilit hutang, amin, semoga Allah segera lunaskan hutangnya, dan yang sedang punya hajat semoga hajatnya segera Allah kabul. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, memang rasane ye ademe lumayan isu-isu ini ke syuting weh jan, alhamdulillah wae iki mesti ketoke kudu rombak-rombak alat iki kabele mulai error kabeh rek. Sabar sih, soalnya alat live yang Mas Teh gunakan ini juga sekarang memang yang tidak murah teman-teman. Jadi dulu nyicil mic dulu, handsfree dulu, alat ini dulu, nah kabelnya udah mulai error nih. Hari ini juga harus perombak karena ada pembersihan alat-alatnya. Jadi ya namanya sudah lama digunakan ya. Teman-teman tidak percaya iki 600.000 kira, ya Allah ini nyicil 3 bulan aku pakai paylater dulu. Teman-teman tidak tahu toh, aduh ini nyicil dulu rek waktu di kontrakan yang lama, Masya Allah. Jadi rasanya tuh kalau barang dengan ya, kalau ini kan yang 50.000 juga banyak kan, cuman yang harganya lumayan dengan standar recording, kemudian dengan ya oke, kualitasnya bagus ya, rasanya kayak sayang banget apalagi kita belinya paylater nyicil. Rasanya kayak harus dirawat banget, kayak yang oke ini amanah dari Allah buat aku buat nyari rezeki, ya udah jadi manfaat juga buat teman-teman ya, harus dirawat gitu ya. Sehat semuanya ya teman-teman, alhamdulillah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, salam kenal yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, thank you teman-teman yang baru atau yang lama. Nah, untuk yang baru atau yang lama yang belum subscribe, ayo dong di subscribe ya, pencet tombol loncengnya. Ini video kedua teman-teman, jadi rotok garing telak. Yang lupa di subscribe untuk yang belum subscribe, kemudian loncengnya ininya jangan suka lupa dong teman-teman ya. Oke, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kalian bisa share ke media sosial yang kalian punya. Mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya.
Yang mau kita bahas sekarang ini adalah salah satu hal yang lumayan menyita perhatian pada waktu itu. Jadi pas tanggal 10-nya itu langsung rame banget. Mas tuh, oh jangan tanggal 10-nya, di hari hanya. Siangnya Mas tuh langsung dapat link. Mas tuh kecelakaan, bener kata Mas tuh gini gini gini. Betul kata Mas tuh. Awalnya mereka share kalau ada pesawat jatuh. Wah, aku langsung ternyata hanya tergelincir. Alhamdulillah ya. Dan ini pesawat low coaster yang lumayan besar ya kuotanya. Jadi bukan bukan pesawat kecil, bukan jet pribadi, bukan helikopter, tapi betul-betul pesawat yang besar, yang pesawat komersil yang lumayan besar. Sehingga ini lumayan menyita perhatian, tapi maaf baru bisa Mas Teh bahas sekarang ya. Semoga bisa ditayangkan di hari yang sama atau mungkin besok, nanti Mas Teh siapkan videonya dulu yang penting ya. Seperti itu ya teman-teman, kita akan bahas terkait dengan tergelincirnya pesawat Trigana Air. Masih ada potensi apa lagi kalau dibaca melalui angkanya? Nah, ini harus kita bahas. Sepertinya menarik bagi kalian yang minta kemarin ya. Oke, terima kasih orang baik. Sebelum kita bahas, Mas Teh mau ingatkan terus bahwa Mas Teh harus ngemis terus sama teman-teman karena sampai sekarang masih belum cukup. Alhamdulillah, nggak apa-apa masih pertengahan bulan gitu. Insya Allah full, Allah kabul cukup sedekah nasi boxnya, bahkan lebih. Amin. Doa dulu yuk sama-sama orang baik. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan September ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik menjadi berkat bagi nasi box supaya rezekinya cukup. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ya. Teman-teman yang sorry, yang menyisikan rezekinya juga untuk dibagi ke Mas Tulus, matur nuwun tanpa terkecuali. Aduh. Air matane ngembeng rek. Allahu Akbar. Kalau bukan tangan Allah kan gak mungkin ya. Sekali lagi, astagfirullahaladzim. Ini loh apa? Setelannya nyemprot. Terus pas ke sini kan. Nah, itu madepnya ke sini. Jadi langsung masuk ke sini. Ngapunten teman-teman. Oke, Mas Teh bilang terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah membantu. Hanya itu yang bisa Mas Teh katakan. Yang bantu sedekah nasi box, sudah berbagi rezeki juga Mas Teh, udah nyawer-nyawer semuanya pokoknya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga pahalanya Allah terima. Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan, yang dituju. Amin. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih, terima kasih. Ada kabar buruk teman-teman ya. Untuk bulan September ini, ngopo tondok kan kamu gangguin aku tuh tadi. Ini masih syuting tanggal 12 ya teman-teman. Yang daerah di wah, goro tak tutuk lampemu. Oke. Kita lihat ya teman-teman apa yang disampaikan Cerondol, apakah ada benarnya 12 September katanya hari ini katanya ada penerbangan atau gangguan penerbangan. Aku nggak tahu apakah ini kecelakaan, apakah ini gangguan penerbangan saja atau penerbangan yang terkendala, karena di video sebelumnya pas aku syuting video sebelumnya dia ngoceh kalau tanggal 12 ini akan cuaca ekstrim Jabodetabek, Jawa dan Jabodetabek, dia bilang gitu. Akan ada hujan lebat atau hujan ekstrim. Itu di tanggal 12. Terus ini tadi barusan ngomong kalau hari ini tuh ada pesawat yang intinya mengalami sesuatu. Aku nggak tahu apakah ini trouble atau kecelakaan besar, aku nggak tahu ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nanti kita bahas secara intuisi ya. Dari hitungan intuisinya apakah seperti yang disampaikan Cerondol, nanti kita akan hitung sama-sama teman-teman. Nah, kabar buruknya tadi apa Mas Tulus? Kabar buruknya adalah teman-teman, minyak bidara yang harus Mas Teh dapatkan di bulan ini atau Mas Teh bisa jual di bulan September itu hanya sisa 5 pieces. Sayangnya hanya itu saja. Cepet-cepetan ya teman-teman. Yang butuh misalnya memang biasanya aku belinya akhir bulan,
Sekarang bisa order dulu mungkin kalau memang ini, pokoknya stoknya 5. Kalau di bawah 5 masih bisa, kalau di atas 5 Mas Teh sudah angkat tangan. Nggak kebagian lagi soalnya ya. Maaf ya teman-teman, yang mau pesan silakan pahami dulu manfaat dan juga fungsinya. Setelah paham, baru langsung pesan ke nomor WhatsApp di 0857. Formatnya adalah sebutkan nama dan juga alamat lengkap, kode pos, RT, RW, dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Seperti itu ya. Terima kasih, semoga segera sampai dan juga manfaat jadi obat untuk yang sudah sampai. Nggih. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pesawat Trigana Air ini merupakan pesawat atau maskapai pesawat yang paling banyak melayani penerbangan di wilayah Papua, teman-teman. Jadi, Trigana Air ini apa ini? Oh, saya membawa rombongan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, juga membawa istri dari PJ Gubernur Papua Ramses Limbong Kardina. Dan pesawat ini bukan jatuh ya teman-teman, tetapi gagal lepas landas dan tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewas, Serui Yapen, Papua di tanggal 9 September pagi di sekitar pukul 10 lewat sekian-sekian. Jadi, alhamdulillah dari berita yang saya baca tidak ada korban jiwa, tidak ada korban yang meninggal atau luka-luka, tetapi dikabarkan pesawat Trigana Air yang mengalami tergelincir tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga kemudian dievakuasi dan penerbangan yang dikabarkan berjalan dengan lancar. Hanya mengalami delay, kemudian menunggu pesawat berikutnya digantikan dengan pesawat baru, kemudian bisa melanjutkan penerbangan untuk penumpang yang terkendala karena tergelincir pesawat Trigana Air ini. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya tergelincir, meskipun ya secara pandangan agak lumayan ya teman-teman. Agak mengerikan karena yang ngirim berita ke saya ini, Mas Tulus bener yang jenengan sampaikan ada pesawat jatuh. Bukan pesawat jatuh teman-teman, tapi pesawat tergelincir di wilayah Papua. Ya, Trigana Air itu bukan terjatuh tetapi tergelincir dan tidak ada korban jiwa di balik musibah ini. Nah, kalau kita hitung, kita lihat potensi ya dari secara pandangannya Mas Tulus, ada hal mungkin skalanya lebih besar seperti yang disampaikan Condol barusan? Jawaban saya betul teman-teman. Kabar buruknya itu. Kabar buruknya ini karena terjadinya di Indonesia, potensi besarnya terjadi di Indonesia dengan pesawat yang besar, dengan korban yang besar. Tak antem lambimu. Alhamdulillah min dzalik, gak boleh ngomong kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Dia nyebutin warna aku nggak mau jadi apa ya, nanti kalian jadi paranoid gitu loh. Jadi aku nggak mau menyebutkan, itulah serem aku. Ya, intinya potensinya itu ada, dan dari pembacaan angkanya pun saya juga melihat ada potensi itu, dan bahkan kalau dari hitungan angkanya ya 992024 itu potensi korbannya besar sekali. Atau korbannya banyak tuh sangat-sangat ada potensi, sehingga nah bagus atau jelek saya nggak tahu kalian akan menganggap ini jelek atau bagus, tapi potensinya ini tidak terlalu jauh dari tanggal 9. Jadi no, intuisinya tidak akan panjang, intuisinya tidak akan meluas cukup jauh, sehingga kalau sudah terputus mungkin akan terputus begitu saja. Tetapi ketika ini terjadi dalam waktu dekat akan lumayan besar sekali. Jadi potensinya tidak akan panjang, tidak akan terlalu jauh, tetapi ini lumayan akan menjadi potensi di mana ketika ini terjadi lumayan besar. Entah kita harus bersyukur atau seperti apa. Potensinya tidak terlalu jauh dari hari kejadian, tetapi kejadiannya cukup besar. Tapi kalau sudah lewat dari itu berarti sudah terputus dong, ya. Potensinya juga akan mengecil lagi. Nah, ini salah satu hal yang saya baca. Dan kalau dipotensikan lagi, apakah sama dengan sebelumnya? Yang paling dominan sekali adalah memang terjadi di Papua. Karena 99 potensinya terjadi di tempat yang sama. Luasnya tidak terlalu besar. Luasnya tidak terlalu besar. Nah, kalau
potensi dengan skala yang mungkin di atas laut, di atas langit tiba-tiba ada treble terus harus turun mendadak, cuaca ekstrim, kemudian harus berputar balik atau ada treble-treble kecil itu sudah terbaca sejak awal September. Treble-treble kecil di pesawat sehingga potensinya setelah kita hitung lewat kejadian-kejadian berikut yang terjadi belakangan itu justru semakin membesar, potensinya semakin gawat darurat kalau bagi hitungan saya sehingga bagi hitungan angkanya saya melihat ada sesuatu yang dengan skala yang cukup besar dengan ini bahkan bukan hanya treble, kemungkinannya juga kalau yang disampaikan Trondol baru aja tuh bikin saya deg-degan. Selebihnya ini juga potensinya juga cukup luas. Sehingga kalau mengarah ke Papua itu sendiri atau wilayah Papua sendiri, ini kemungkinannya besar. Jadi kejadian-kejadian seperti ini tergelincir, kemudian bahkan ada maaf amit-amit pesawat jatuh dan seterusnya. Di Papua itu sangat mungkin kalau dibaca melalui angkanya. Intuisinya mengarah ke situ memang. Hitungannya memang mengarahnya ke situ. Dan apakah sama juga pesawatnya besar? Ya, pesawatnya juga lumayan besar kalau dari hitungan angkanya. Harusnya. Kemudian saya bilang besar kenapa? Karena korbannya banyak, bisa di atas 3, teman-teman. Sehingga ya lumayan lah ya. Ini dikategorikan, ya kita tahu Papua lumayan ekstrim daerah dan juga wilayahnya sehingga ada yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan darat sehingga mau tidak mau menggunakan kendaraan udara dan potensi itu juga sangat-sangat mungkin ada ketika kita melihat wilayah tersebut memang sangat-sangat mungkin bagi pesawat mengalami tadi gagal lepas landas, kemudian tergelincir dan seterusnya. Dan potensinya ini bukan hanya tergelincir kalau dihitung lewat angkanya. Jadi ada potensi kecelakaan pesawat besar dan masih berpotensi terjadi di Papua itu sendiri. Dan ini terjadi di Indonesia, teman-teman. Jadi intuisinya bisa meluas di wilayah Indonesia. Tetapi kalau dari hitungannya, pada dasarnya ini intuisinya tidak terlalu jauh ya. Jadi nggak panjang sampai akhir tahun gitu. Lumayan putus dan ya tadi saya bilang kita harus bersyukur atau kita harus takut, tapi kalau memang terjadi dalam waktu dekat nih pasti skalanya juga cukup besar. Kalau dari hitungan angka, ingat sekali lagi saya menghitung lewat angka, saya cocok logi, saya bisa salah teman-teman, jadi kalian nggak perlu mempercayai yang saya sampaikan. Oke, simpelnya begitu ya. Jadi ini hanya ilmu-ilmu cocok logi yang saya hitung sendiri, kemudian saya gabungkan dari yang disampaikan Trondol. Potensinya juga sangat ada. Dan Papua ini juga ada simbol tanah yang lumayan ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar selain kecelakaan darat atau kecelakaan udara, kecelakaan darat ini masih ada potensi di wilayah Papua itu sendiri, di Indonesia khususnya. Kemudian juga, oke, teman-teman, intuisinya luas ya. Biarpun ini potensi terbesarnya di Papua, tapi luasnya di Indonesia kita juga sangat-sangat mungkin. Berikutnya adalah potensi juga selain kecelakaan udara, baik treble, baik tergelincir dengan skala yang lebih besar ya, dengan korban yang lebih banyak. Ini juga sangat potensial, tetapi sekali lagi, ada elemen lain yang tetap harus kita waspadai. Yang paling kuat kalau kita baca dari 992024 untuk wilayah Indonesia sendiri adalah memang elemen tanah. Nah, elemen udara ini memang lumayan ekstrim, lumayan besar sama yang sudah kita hitung di Topan Yagi yang di Vietnam. Potensi angin kencangnya ini juga lumayan, tetapi hanya terjadi tidak terlalu panjang. Kalau dari hitungan angkanya mungkin bisa mengarah ke tanggal 19 maksimal di tanggal 29 lah ya, maksimalnya di situ angin kencangnya atau cuaca ekstrimnya, jadi tidak terlalu panjang. Nah, elemen lain yang harus kita waspadai selain kecelakaan juga cuaca ekstrim atau angin kencangnya tadi atau topan atau badai lah simpelnya, gelombang tinggi ini juga sangat potensial. Kemudian adalah elemen tanah, makanya tadi saya bilang ada potensi kecelakaan besar di wilayah Indonesia di darat. Kemudian juga gempa. Ini dari hitungan angkanya mengarah ke situ teman-teman ya. Ada gempa dengan skala besar. Kalau dihitung lewat angkanya potensinya lebih terjadi potensi di Papua. Papua ada kemungkinan dan maaf sekali dari hitungan angkanya ini potensinya dekat dengan tanggal 9. Mungkin
Kita bisa hitung 11, 13, 15, 17, 18, 19, hati-hati. Jadi Papua sendiri ada kemungkinan gempa di tanggal-tanggal tersebut. Kalau dari hitungan angka, sekali lagi dari hitungan angka. Jadi kemungkinan di Papua ada gempa besar, kemudian ada elemen tanah yang ngamuk dalam tanda kutip, di situ sangat ada potensinya. Tanah masih lumayan, kecelakaan darat lumayan, kecelakaan pesawat masih ada potensi lebih besar. Yang terakhir yang harus saya sampaikan di sini adalah ada sebuah pesan yang disampaikan. Saya melihat ada semacam gunung yang runcing, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, ada kurang lebih 9, tapi yang 9 ini kecil ya. Ada elemen itu, ada elemen gunung, ada 9 gunung, tetapi satu elemennya itu kecil, tidak terlalu besar, hanya dia di bagian tengah, di bagian kecil, dan beberapa di antaranya 9 dari yang saya baca ini terlihat mengeluarkan api dan seperti sedang marah karena memiliki warna merah atau warna atau cahaya dari si gunung ini agak kurang baik. Ini sekedar intuisi, tapi saya melihat dari metafisika, saya mengarah ke situ. Ada simbol gunung, tadi saya hitung ada 9, tapi yang satu kecil. Dan di antara gunung-gunung tersebut ada beberapa di antaranya yang warnanya merah, bahkan ada 3 yang mengeluarkan api, simbol marahnya si gunung. I don't know ini maksudnya apa, saya tidak tahu, tapi aku menyampaikan ini dengan melihat dari segi spiritual juga memang ada arahnya ke situ, dan itu adalah visual yang saya lihat, dan saya tidak tahu apa maksudnya, karena mungkin ada galian-galian tertentu di Papua yang oke, mungkin ada wilayah yang tidak seharusnya atau apa, kita nggak tahu. Tapi maaf sekali lagi, ini hanya sekedar visual yang Mas Tulus lihat ketika melihat intuisi tanah di wilayah Papua. Ketika melihat intuisi di tanggal 9, itu yang saya lihat. Ya, seperti itu teman-teman. Selamat saudaraku di Papua, insya Allah diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun. Amin. Dan mudah-mudahan yang kita baca yang buruk semuanya tidak terjadi. Amin ya Allah. Itu yang bisa Mas Tulus bahas terkait dengan intuisi di balik kecelakaannya pesawat Trigana Air. Semoga manfaat, ada banyak hal yang bisa kalian pelajari. Sekali lagi, Mas T kan bisa salah, ini hanya baca intuisi ya. Bisa benar, bisa juga salah. Jadi, nggak perlu serius-serius menonton videonya Mas Tulus ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, silahkan di-skip saja. Ya. Kalau saya ada salah-salah, saya minta maaf. Kalau saya terkesan menggurui atau komentar, saya juga minta maaf ya. Semoga manfaat video yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit, Mas T doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sedang punya hajat dengan ingin memiliki jodoh, kemudian pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiakan keluarganya. Amin. Semoga hajat-hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang sedang merintis usaha, Mas Tulus doakan semoga lancar. Yang dagang laris manis, nggih orang baik. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini, termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate. Sepertinya Mas T harus segera closing. Mas T belum masak nasi, belum masak yang harus buat sarapan hari ini. Jadi I'm so sorry, Mas T harus pergi. Asik. Pergi ke dapur maksudnya ya. Harus masak ya. Oke. Terima kasih Mas T. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi di next video. Mau apa lagi yang dibahas? Postingan Mas Tulus sudah Mas Tulus post. Kalian bisa komentar di situ atau bisa DM, kirim link berita yang mau dibahas di Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_official ya. Jangan lupa di follow, kemudian juga diberikan link berita atau sesuatu yang pengen kalian bahas itu apa. Kalau menarik, Mas Tulus bisa langsung bahas ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Semangat untuk hari ini ya. Gak mau dimatiin. Gak mau dimatiin.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.